Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi kami bertiga, jadi ada saya, kemudian Bapak Dedi dan Bu Nia Nuraini. Jadi di siang hari ini kami akan menyampaikan melakukan diseminasi mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Di sini kami tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, jadi kami ingin membagi apa yang sudah kami dapatkan sewaktu kami melakukan pendidikan program guru penggerak. Itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi saya termasuk di angkatan ke-11 di CGP Kota Surakarta ini. Di sekolah kita ada yang pertama itu pasti kita tahu ada Pak Etik ya. Pak Etik, kemudian ada Pak Freddy dan Pak Rianto. Itu sudah tergabung di CGP angkatan keempat. Kemudian yang kemarin baru saja selesai itu ada Bu Eni, itu juga selesai di angkatan ke-10 ya. Jadi untuk yang kloter ini di angkatan 11 ada kami bertiga, ya saya sendiri Muhsin, kemudian ada Pak Dedi dan ada Bu Nia. Kebetulan ketiga-tiganya dari otomotif semua ya Bapak Ibu. Jadi semoga nanti di kesempatan mendatang dari guru normatif adaptif atau guru dari pemesinan ada yang lanjut untuk ikut program guru penggerak lagi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita membuat kesepakatan forum diseminasi dulu. Jadi agar kita acara ini juga lancar, kemudian materinya yang disampaikan juga masuk, kita membuat kesepakatan forum dulu. Yang pertama, kita harus saling menghargai. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian juga menghargai saya di depan, kemudian nanti pembicara yang lain di depan, kemudian juga saya menghargai Bapak Ibu sekalian dalam pemberian mungkin tanggapan, mungkin ada usulan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, kita berpakaian rapi, sopan, dan kalaupun nanti hendak meninggalkan ruangan, mau izin ke kamar mandi atau mau telepon dan lain sebagainya, mengangkat telepon, nanti bisa izin dulu ya. Kemudian yang keempat adalah silahkan Bapak Ibu sekalian di depan panjenengan sudah ada minum dan snack, semoga dilahapi dengan tenang, tidak mengganggu jalannya forum diskusi kita kali ini. Next one. Nah, kita masuk ke materinya. Pertanyaan pemantik dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju soal mana? Oke, setuju ya. Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju semua? Oke, kita pakati setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju? Setuju. Oke, setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju? Atau ada yang tidak setuju? Angkat tangan coba. Setuju. Oke, berarti setuju semua. Oke. Nah, itu semua tadi termasuk ke dalam budaya positif. Nah, ini budaya positif. Jadi, sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian budaya positif tersebut dapat terlaksana dengan menerapkan dan memahami konsep-konsep inti seperti ini. Dari 6 ini yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang keempat adalah memahami kebutuhan dasar manusia. Seorang guru nanti harus bisa memahami kebutuhan dasar muridnya. Kenapa kok murid bisa melakukan hal A? Kenapa kok murid bisa melakukan hal B dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru terhadap murid. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materinya, ini adalah sebuah ilusi kontrol atau perubahan paradigma tentang ilusi kontrol atau teori pilihan. Nah, yang pertama,
ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira hal ini benar atau tidak? Ataukah seorang guru itu mempunyai kuasa atau mempunyai power untuk mengontrol muridnya? Apakah setuju? Setuju. Oke, setuju ya berarti? Setuju. Tapi tidak setiap apa yang dilakukan murid bisa dikontrol oleh seorang guru. Ada hal-hal yang di luar kuasa guru dan itu harus kita cari bersama bagaimana cara untuk mengarahkan murid tetapi tidak dengan sebuah pemaksaan. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sesuatu hal yang umum kita lakukan mungkin ya Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kita seringkali kita itu membuat murid itu merasa bersalah. Contohnya ketika murid melakukan kesalahan, misalnya terlambat masuk kelas, kita cari permasalahannya apa. Kok dia, katakanlah dia bangunnya kesiangan. Kenapa dia bisa bangun kesiangan? Mungkin malamnya main game dan lain sebagainya. Kita membuat murid itu merasa bersalah. Tapi ada juga beberapa murid itu yang malamnya itu ikut bekerja membantu orang tuanya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan semuanya itu. Kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah itu tentu kita semua setuju ya. Jadi semua hal yang itu berkaitan dengan penguatan efektif, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk menumbuhkan karakter siswa. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, kemudian siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, contohnya adalah yang pertama, kita stimulus responnya adalah kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, bisa nggak sih kita membuat orang lain itu berpandangan yang sama dengan kita? Tentu tidak bisa, karena setiap orang di sini, contohlah kita semua di sini Bapak Ibu, kita bersepuluh ini. Apakah semuanya bisa berpikiran yang sama? Tentu tidak bisa, karena kita itu harus memahami pandangan dari orang lain. Kita harus memahami pola pikir orang lain. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan pola pikir kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini adalah suatu yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang umum kita pikirkan ya. Padahal setiap perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah keterlambatan siswa itu tadi. Keterlambatan siswa itu mungkin dikarenakan bahwa malamnya mungkin dia membantu orang tuanya jualan, atau mungkin malamnya dia menunggu orang tuanya sakit di rumah sakit. Nah, kadang kita tidak menerima alasan semacam itu. Pokoknya yang penting siswa itu terlambat masuk kelas kita hukum. Nah, itu tidak benar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang poin ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal, apakah Bapak Ibu bisa mengontrol saya? Atau apakah saya bisa mengontrol Bapak Ibu sekalian? Nah, tentu tidak bisa ya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada seorang pun yang mampu mengontrol orang lain. Ya. Jadi hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya sendiri yang bisa mengontrol pribadi saya. Mau dibawa kemana karakter saya, mau karakter mana yang dimunculkan, kemudian memiliki kemampuan apa, saya belajar apa, itu yang mengontrol adalah diri saya pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu juga tidak benar seperti yang tadi. Jadi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Nah, padahal kita bisa mengambil opsi yaitu sebuah kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi ini kita menciptakan pilihan-pilihan baru bagi lawan kita. Kemudian yang berikutnya adalah modal berpikir menang atau kalah. Jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini tidak ada yang namanya menang atau kalah, tidak ada yang namanya benar atau salah. Yang ada adalah win-win solution. Oke, yang berikutnya adalah kita belajar tentang disiplin positif. Nah,
apa sih yang disebut disiplin positif itu Bapak Ibu? Jadi disiplin positif itu adalah suatu cara untuk menerapkan disiplin pada anak didik kita untuk mengajarkan tentang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apa? Salah satunya adalah tanggung jawab, salah satunya adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain. Kita akan pelajari nanti di belakang. Oke. Nah, kemudian lanjut. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, yakni mendisiplinkan diri sendiri yang mampu untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ini tidak bisa untuk memaksa orang lain sesuai dengan apa yang kita kehendaki, atau memaksa diri kita sesuai dengan apa yang orang lain kehendaki. Itu tidak bisa. Jadi disiplin positif ini adalah bagaimana cara kita untuk dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan oleh motivasi eksternalnya. Jadi kalau motivasi internal itu Bapak Ibu sekalian, jadi motivasi internal itu adalah bagaimana kita bisa bergerak atas dasar apa yang kita inginkan, atas dasar apa yang kita yakini, bukan melalui sebuah paksaan, bukan kita mengharap pujian, atau bukan kita takut akan sebuah hukuman. Gitu ya. Jadi sampai sini ada yang tanyakan dulu Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kita munculkan dalam kurikulum Merdeka ini adalah ada 6 profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, karena dalam penyusunan modul atau penyusunan perangkat ajar kemarin, kita semua wajib menginputkan dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berakhlak mulia. Nah, yang kedua adalah mandiri. Dan yang ketiga adalah berkebinekaan global. Yang keempat adalah bergotong royong. Dan yang kelima kreatif. Kemudian yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, kita itu di SMK, karena kita SMK, kita banyak prakteknya di Bapak Ibu sekalian, apalagi yang otomotif, ini semuanya ini masuk. Jadi yang beriman dan bertakwa, kita harus bisa mengarahkan murid untuk pada waktu jamnya sholat misalnya, kita bisa mengarahkan murid untuk sholat dulu. Kemudian kita bisa melatih murid untuk mandiri, karena prakteknya nanti wajib sendiri-sendiri bisa. Kemudian yang ketiga adalah berkebinekaan global, karena kita dalam satu kali praktek itu ada 6 job, kemudian biasanya kita bagi dalam 6 kelompok, ya Bapak Ibu sekalian. Sama ya, rata-rata punyanya Pak Dian, Pak Vicky, Bunia juga sama ya, semacam itu ya. Kemudian bergotong royong dalam memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian kreatif, nanti kita sepakati bersama tadi, seperti yang kita sepakati bahwa untuk laporan praktek tidak kita tulis tangan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini merupakan inovasi yang baru. Kita melatih anak-anak untuk memiliki daya kreatif dengan cara apa? Laporan praktek kita minta buat dengan bentuk software, entah itu video, entah itu dari Canva dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keenam adalah bernalar kritis. Jadi kritis dalam menghadapi sebuah permasalahan, kemudian menyelesaikannya bagaimana. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan bahas mengenai teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya motivasi, hukuman, dan restitusi? Kenapa kok kita mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang asing dengan dengan kata restitusi? Kalau dengan motivasi sama hukuman mungkin sudah familiar semua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lanjut aja, kita pelajari bersama. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seorang manusia atau katakanlah kita sebagai guru atau murid itu berperilaku itu mempunyai 3 motivasi atau 3 dasar. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman.
Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dari ketiga motivasi ini kita harapkan kita dapat membentuk murid menjadi yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menciptakan atau dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu hal itu berdasarkan mereka takut akan sebuah hukuman atau menghindari sebuah ketidaknyamanan atau mereka menginginkan sebuah penghargaan. Itu yang kita inginkan di kurikulum Merdeka saat ini. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan merdeka? Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak hanya sekedar melatih murid untuk sesuai dengan perintah apa yang kita guru lakukan, tapi juga mereka bisa melakukan sendiri dengan kesadaran sendiri untuk melakukan apa yang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Secara harfiah itu mungkin sesuatu hal yang mirip, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita menghukum murid itu, contoh katakanlah Mas Danu itu terlambat atau tidak mengerjakan tugas, disuruh push up 50 kali. Atau Mas Ajib itu menjatuhkan kunci sampai patah. Nah, itu suruh kita mengganti dengan cara kita beri pelajaran untuk push up atau sit up. Nah, itu apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Bagaimana? Tidak ya. Nah, itu harusnya kalau dulu guru yang lama kita itu sekedar memberi hukuman. Tapi untuk saat ini sesuai dengan apa yang kami pelajari, kemudian kami tularkan hari ini pada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus melakukan sebuah konsekuensinya, mengajarkan konsekuensi pada murid. Nah, hukuman itu sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya, tidak mengerjakan tugas, kemudian suruh push up 50 kali. Nah, padahal konsekuensinya adalah sesuatu hal yang harus terjadi sesuai dengan apa yang dikerjakan atau dilewatkan oleh murid itu. Katakanlah tidak berangkat atau terlambat berangkat saat pelajaran olahraga. Itu berarti konsekuensinya harus apa? Apakah harus menyalin saya tidak akan terlambat sampai 50 lembar? Ataukah harus berlari lebih awal, mengelilingi lapangan sebanyak 15 kali dan teman-temannya hanya 3 kali? Apakah semacam itu? Nah, nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun sakit hatinya, ya. Dan itu terjadi untuk jangka waktu yang lama. Katakanlah tadi push up sampai 50 kali. Anak yang tidak biasa olahraga pasti mengalami cedera, ditakutkan mengalami cedera. Sedangkan konsekuensi itu harusnya membuat anak untuk merasa tidak nyaman dalam waktu atau dalam jangka waktu yang pendek saja. Oke. Kemudian untuk hukuman itu membuat anak itu membenci kedisiplinan. Jadi ketika dihukum, anak itu semakin benci dengan apa yang ingin kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Sedangkan ketika kita melakukan konsekuensi, kita itu membuat anak untuk lebih menghargai sebuah kedisiplinan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu tadi contohnya adalah push up sampai 50 kali itu tadi. Itu membuat anak menyakiti dirinya sendiri. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, sedangkan konsekuensinya adalah itu membuat konsep diri yang lebih baik. Karena dengan konsekuensi kita nanti mengajarkan anak didik
kita untuk lebih disiplin, katakanlah seperti itu, untuk lebih bertanggung jawab, untuk saling menghormati dengan rekan-rekan lainnya. Dan yang kelima, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu yang terjadi ketika kita memberikan sebuah hukuman. Jadi karena anak itu takut dihukum, kemudian dia nantinya akan menyembunyikan kesalahan yang dia buat. Sedangkan konsekuensi adalah anak itu nanti akan belajar untuk mematuhi peraturan yang kita yakini bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kalau kita memberikan hukuman, itu nanti anak itu mudah merasa marah, kemudian timbul rasa bersalah, timbul rasa dipermalukan, dan yang terakhir tidak dihargai ketika kita melakukan hukuman. Sedangkan ketika kita nanti melakukan konsekuensi, yang terjadi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Yang perlu kita garis bawahi adalah untuk sementara waktu saja. Jadi bagaimana kita melakukan konsekuensi, bagaimana kita menyadarkan murid akan sebuah kesalahan yang dia buat, namun itu yang terjadi adalah sementara waktu saja. Kemudian ke depannya anak bisa merasa lebih disiplin, merasa lebih dihargai, dan kemudian mendorong anak untuk lebih menyesuaikan diri dan meningkatkan kedisiplinannya. Nah, kemudian ini. Nah, ini kita akan belajar tentang tindakan dan konsekuensi atau sebuah hukuman. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ketika mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Monggo, angkat tangan. Hukuman. Nah, termasuk hukuman. Oke, yang sebelah sini termasuk konsekuensi karena terlambat. Oke ya, nanti kita lihat jawabannya. Jadi sebelah sini, sebelah barat tadi mengatakan ini sebuah hukuman, sebelah timur mengatakan ini sebuah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini terjadi pada saat waktu pandemi kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi banyak di antara kita yang memberikan ini push up 15 kali karena tidak membawa masker. Nah, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman ya. Ya, ini hukuman. Oke. Kemudian yang keempat adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, jadi ada tugas oleh Bapak Ibu guru, kemudian sudah mengerjakan, ternyata dicoret-coret oleh temannya. Kemudian sudah tahu ini diminta untuk mengganti. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman ya. Oke, di sini hukuman lagi yang sebelah timur. Konsekuensi. Oh ya, kita lihat nanti jawabannya di akhir. Dan yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja. Di meja ya, di meja karena tersenggol saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, sepakat konsekuensi. Kemudian yang berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini disuruh untuk menanggalkan sepatu ya. Jadi disuruh lepas sepatu. Oke. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan 2 kali karena datang terlambat untuk pelajaran PJOK. Nah, ini dia tadi yang saya sampaikan. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sepakat? Sini? Konsekuensi juga. Oke. Nah, kita lihat kunci jawabannya. Oke, nah ini ya. Jadi yang pertama tadi mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Itu termasuk hukuman. Karena apa? Karena tidak merepresentasikan apa kesalahan yang dia buat. Jadi guru memberi tugas yang tidak sesuai untuk memberi rasa disiplin pada murid. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat di sekolah, ini juga termasuk hukuman. Karena apa? Nah, tidak sesuai dengan konteks kesalahan yang dibuat oleh murid. Kemudian yang ketiga,
diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker. Nah, ini betul tadi ya, hukuman ya. Kemudian yang keempat adalah mengganti kertas tugas. Ini konsekuensi. Karena apa? Sesuai dengan konteks kesalahan yang dibuat. Jadi dia mencoret-coret kertas tugas temannya. Kemudian dia disuruh oleh guru untuk mengganti kertas yang sudah dicoret tadi. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air. Ini juga termasuk konsekuensi. Karena apa? Kesalahan dibuat sendiri oleh murid tersebut, kemudian diminta untuk menyelesaikannya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat oleh murid tersebut. Jadi tidak di luar konteks permasalahan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah murid disuruh untuk menanggalkan sepatu. Ini termasuk hukuman. Karena apa? Disuruh mengenakan sepatu hitam. Mungkin sepatu hitamnya kehujanan, mungkin sepatu hitamnya kotor. Jadi adanya sepatu yang lain daripada tidak memakai sepatu, dia mengenakan sepatu yang lain itu. Tapi disuruh melepas malah oleh bapak ibu guru. Nah, ini di luar konteks yang hukuman yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat PJOK. Ini juga termasuk konsekuensi. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Untuk pelajaran olahraga itu awal pelajaran olahraga itu tentunya guru itu menyuruh siswa untuk melakukan warming up atau pemanasan dulu. Nah, kalau murid itu terlambat, tentunya dia melewati proses itu. Makanya untuk menutup keterlambatannya adalah melakukan lari lapangan basket 2 kali. Nah, itu termasuk sebuah konsekuensi. Nah, berikutnya kita belajar mengenai restitusi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hukuman, tentang konsekuensi, dan yang terakhir kita belajar tentang restitusi. Nah, ini merupakan kata yang asing ya Bapak Ibu sekalian. Kata yang asing bagi kita untuk yang belum pernah ikut program guru penggerak. Makanya ini kesempatan nanti di tahun depan mungkin ada bukaan program guru penggerak lagi untuk angkatan ke-12. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu mendaftar. Oke, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa yang dimaksud kelompok ini? Kelompok ini adalah kelompok yang benar. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa kembali ke kelompok yang benar. Nah, untuk melakukan restitusi ini perlu adanya kolaborasi, yakni proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka ingin, masalah mereka, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa mereka yang ingin dituju, kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ini 9 ciri restitusi. Nah, ciri-cirinya apa sih restitusi itu? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat murid melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahannya yang ada, tapi untuk menyadarkan murid bahwa apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan dan mengembalikan murid ke jalan yang lebih benar, yang lebih baik. Itu ya. Nah, yang kedua adalah memperbaiki hubungan, dan yang ketiga adalah restitusi itu prinsipnya adalah menawarkan pada murid bagaimana cara untuk mereka bisa belajar dari kesalahannya, kemudian dari kesalahan yang ada itu belajar bagaimana cara memperbaikinya. Jadi bukan paksaan ya Bapak Ibu sekalian. Tuh. Poin yang keempat adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya pribadi, melihat dalam diri murid itu pribadi. Jadi tidak mencontoh orang lain. Oh, harusnya saya begini semacam A atau saya semacam B. Tidak. Jadi dengan restitusi itu bisa menuntun mereka untuk menyadari jati dirinya.
yang salah semacam apa, kemudian yang benar semacam apa, kemudian bagaimana cara untuk merubah proses dari yang salah menuju jalan yang benar. Nah, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus untuk mengembangkan karakter, bukan tindakannya Bapak Ibu. Jadi bukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh murid itu bukan, tapi fokus pada pembentukan karakter siswanya. Gitu ya. Dan yang berikutnya, restitusi itu adalah fokusnya pada solusi. Bukan mencari siapa yang benar, bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari paling benar, bukan mencari siapa yang paling salah. Tapi bagaimana menemukan solusi dari sebuah kesalahan yang pernah dibuatnya, kemudian merubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu. Jadi kembali ke kelompok yang benar tadi. Nah, setelah kita tahu tentang restitusi, kemudian kita akan belajar poin yang ketiga adalah keyakinan kelas. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Terus kemudian bedanya dengan ini. Nah, peraturan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nah, keyakinan kelas itu, peraturan kelas itu, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Ini contoh peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini waktu kita pandemi kemarin. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Itu semua adalah sebuah paksaan untuk kita menjalani sebuah kegiatan. Kita ingin berkendara, kita mempunyai peraturan bahwa kita mengenakan helm. Kita waktu pandemi kemarin, kita memiliki peraturan untuk mematuhi 3M ini. Di sekolah kita memiliki peraturan bahwa dilarang terlambat, tidak boleh terlambat. Nah, kenapa kok peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan saja? Karena untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, tidak atas dasar keterpaksaan. Nah, ini ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika kita menerapkan keyakinan kelas pada siswa, kita itu mendorong siswa untuk melatih motivasi intrinsiknya. Jadi siswa itu melakukan tindakan itu tidak sekedar pada peraturannya saja. Contohnya adalah tidak datang terlambat pada pelajarannya Pak Dedi, atau tidak boleh terlambat pada pelajarannya Bunia. Ketika di pelajaran lain, maka siswa itu merasa tidak ada peraturan yang sama, dia mungkin akan berleha-leha. Mungkin dia akan datang terlambat 10 menit, 15 menit, semacam itu. Tapi ketika sudah muncul motivasi intrinsik, sudah muncul dalam dirinya keyakinan kelasnya bahwa dalam satu kelas itu kita meyakini bahwa kita itu tidak boleh terlambat dengan siapapun gurunya, maka dengan senang hati dan tidak ada keterpaksaan, siswa itu akan berangkat meskipun gurunya itu tidak hadir, tetap berangkat tepat waktu menunggu di kelas, macam itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peraturan kelas itu adalah skup yang paling kecil. Skup yang paling kecil dalam budaya positif. Oke. Jadi dalam peraturan kelas itu kemudian kita kembangkan menjadi keyakinan kelas, didukung oleh lingkungan yang positif. Nanti kita akan menciptakan budaya positif di lingkungan SMK Bhinneka Karya Surakarta. Itu harapan kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari peraturan kelas ini, yuk mari setelah selesai diseminasi ini, acara hari ini, maka mari kita kembangkan membentuk sebuah keyakinan kelas. Dari situ
tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dari Bapak Ibu sekalian yang mengajar tim di otomotif, ini harus menciptakan keyakinan kelas yang bersama, melangkah bersama-sama, maju bersama-sama, sehingga nanti menimbulkan lingkungan yang positif dan pada akhirnya mengimbasnya adalah budaya positif di SMK Bhinneka Karya Surakarta. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk mendalami materi keyakinan kelas ini ada dua tabel, yakni tabel T dan tabel Y. Nah, untuk tabel T ini disebut tabel T karena bentuknya yang semacam huruf T gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk poin hormat atau menghormati. Nah, tampak seperti yang kita inginkan adalah itu siswa itu datang tepat waktu. Yang tidak tampak adalah sering hadir terlambat. Kita tidak mau kan siswa kita sering hadir terlambat. Makanya harus kita nampakkan adalah datangnya tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak nampaknya, yang tidak ingin kita nampakkan adalah tak acuh pada teman atau guru. Sedangkan yang kita nampakkan, yang kita inginkan adalah menyapa teman dan guru setiap hari, setiap bertemu dengan guru. Kemudian yang berikutnya adalah mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu yang kita inginkan nampak pada siswa-siswa kita. Kemudian yang tidak nampak adalah tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu. Kemudian yang tabel Y. Nah, ini poin menghormati Y. Poin menghormati untuk tabel Y. Yang ini ada 3 kolom. Nah, yang pertama adalah terdengar, kemudian terlihat dan berperilaku. Terdengarnya adalah contoh, yuk saya bantu. Itu kan kita menghormati. Nah, yang terlihat dari situ adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Perilakunya gimana? Tersenyum ramah kepada teman yang dibantu. Nah, sampai sini Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, tabel T sama tabel Y. Nah, kemudian nanti kita akan ada aktivitas. Di sini sudah ada plano, gitu Bapak Ibu sekalian. Ada plano, ada poin bekerja. Karena kita di SMK, nanti kita harapkan kan anak didik kita nanti lulus itu kemudian dapat kerja ya Bapak Ibu. Nah, kita ambil poin bekerja. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sticky note yang warna itu. Kemudian kita tempelkan, Bapak Ibu kerjakan yang tidak nampaknya yang seperti apa, yang nampaknya seperti apa. Kemudian untuk tabel Y-nya adalah terdengarnya semacam apa, kemudian terlihatnya semacam apa, berperilakunya semacam apa. Nah, ini kan ada tabel T, kemudian ada tabel Y. Kemudian setelah ini saya akan bagikan pada Bapak Ibu sekalian sticky note warna, kemudian silahkan nanti ditulis yang nampaknya seperti apa, kemudian yang tidak nampaknya seperti apa. Kemudian tabel Y-nya terdengarnya semacam apa, kemudian terlihatnya semacam apa, dan berperilakunya semacam apa. Untuk poin bekerja, ya. Nanti habis ini saya berikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, sudah menuliskan pada sticky note, kemudian kita tempelkan juga, ya. Jadi untuk memahami keyakinan kelas ini pada poin bekerja, kita tadi kan membuat isian pada tabel T sama tabel Y. Nah, untuk kita baca satu-satu aja, ya. Untuk tabel T-nya, murid yang kita inginkan itu nampak seperti apa? Yang pertama, tekun bekerja. Kemudian ini juga bekerjanya optimal.
kemudian mendengarkan penjelasan guru atau menyimak guru, mengumpulkan tugasnya juga tepat waktu. Nah, ini adalah murid-murid kita yang kita inginkan nampak seperti ini. Kemudian tidak kita inginkan nampak seperti apa? Tidak mengumpulkan tugas. Kemudian tugasnya itu dikumpulkan tapi asal-asalan. Terus juga tidak lengkap tugasnya. Ada yang menulis ini bersikap acuh, kemudian tidak mendengarkan guru. Nah, ini adalah sikap-sikap murid yang tidak kita inginkan yang dimunculkan pada diri murid. Kemudian untuk tabel D-nya pada poin bekerja ini terdengar seperti ini. Yang terdengar ada yang menuliskan yuk bersihkan bengkel seusai praktik. Nah, kemudian ini ada yang menuliskan yuk menjaga kebersihan. Yuk kita bersihkan bengkel praktik. Nah, gitu. Kemudian apa yang terlihat pada perilaku siswa itu siswa merapikan bengkel seusai praktik. Kemudian merapikan bengkel setelah selesai praktik. Sama berarti ini. Kemudian ini merapikan bengkel, ya sama. Kemudian perilaku yang dimunculkan adalah menjaga ketertiban, menjaga kerapian, menjaga kebersihan. Oke, ini sudah tepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita menginginkan murid seperti apa, yang tidak kita inginkan dari diri murid yang dimunculkan seperti apa. Kemudian semoga nanti harapannya kita setelah mempelajari dari keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Untuk selanjutnya mari kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah peraturan-peraturan kelas ya. Nah, kemudian yuk kita mari coba dari peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebuah aturan. Keyakinan apa yang kita junjung di dalam kalimat itu adalah keyakinan tanggung jawab. Oke. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, apa yang ingin kita nampakkan, apa yang ingin kita munculkan pada diri anak adalah sikap saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, dengan peraturan yang ada, keyakinan apa sih yang ingin kita munculkan? Menghormati orang lain, boleh. Atau kita berkomitmen, boleh. Atau tanggung jawab terhadap tugasnya. Oke. Dan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini termasuk yang ingin kita munculkan adalah nilai keselamatannya. Oke. Dan juga saling menghormati terhadap orang lain. Dan yang berikutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Narkoba, ya. Jadi itu yang ingin kita munculkan adalah poin kesehatannya. Yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Mungkin ketika jajan di kantin atau mungkin ketika mau praktek. Karena semestinya satu orangnya 6, jadi harus bergiliran praktek. Nah, itu yang ingin kita munculkan adalah saling menghormati dan bersabar menunggu antrian. Dan yang berikutnya adalah menggunakan masker. Menggunakan masker ini yang ingin kita munculkan adalah nilai keselamatan dan kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlarian atau berlari-lari di kelas atau di koridor. Nah, nilai yang akan kita munculkan adalah nilai keselamatan dan keamanan. Nah, semacam ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah teori kebutuhan dasar manusia yang poin keempat ya. Jadi pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5 ini. 5 poin ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Hal-hal yang mendasari murid itu untuk melakukan sebuah aktivitas atau melakukan sebuah kegiatan itu juga ada 5 ini. Jadi kalau nanti ada murid katakanlah di kelas itu nanti dia caper, di kelas itu nanti dia bandel, pasti ada 1 dari 5 poin kebutuhan manusia ini yang tidak dia terima di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakatnya. Nah, kita sebagai guru itu harus tahu mana sih kebutuhan yang tidak dia terima di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakatnya. Kemudian coba kita tutup itu, coba kita munculkan dalam lingkungan sekolah atau kelasnya, sehingga dia bisa kembali ke lingkungan yang baik dan benar. Tidak bandel, tidak
melakukan kenakalan-kenakalan, tidak melakukan keusilan-keusilan. Macam itu ya. Nah, untuk berikutnya kita belajar mengenai posisi kontrol, poin yang kelima. Nah, posisi kontrol. Oke, posisi kontrol ini dalam bukunya Jean Gosen ini ya, 1998 itu mengemukakan bahwa seorang guru itu perlu untuk meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Nah, apakah telah efektif? Apakah mereka berpusat pada murid atau pada gurunya? Atau pembelajaran itu apakah sudah memerdekakan murid? Dan yang terakhir, apakah memandirikan murid? Nah, ini perlu kita evaluasi bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian, secara umum itu posisi kontrol guru itu ada 5. Ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, gimana sih cirinya? Kita masuk yang mana sih? Yuk kita belajar bersama gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk posisi penghukum, dia itu jadi seorang guru itu menggunakan hukuman fisik atau verbal biasanya gitu. Jadi kalau ada anak yang bersalah, merasa bersalah, dia itu hukumannya adalah fisik atau verbalnya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimatnya, misal terlambat lagi ya. Kamu terlambat lagi ya mas? Nah, pasti terlambat lagi kamu. Tiap hari datanya terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Itu adalah salah satu kalimat contoh guru yang penghukum. Nah, hasilnya gimana? Kemungkinannya murid itu akan marah. Kemungkinannya murid itu akan marah. Karena apa? Murid tidak ditanya dulu alasannya apa, kemudian apa yang mendasari dia bisa terlambat. Gitu. Kemudian yang terjadi yang kedua adalah murid itu merasa mendendam atau bersifat agresif. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrolnya itu pembuat rasa bersalah. Nah, ini agak lebih halus ya Bapak Ibu. Kalau yang tadi penghukum itu kata-katanya verbal kasar. Kemudian kalau yang kedua ini lebih halus. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak bahwa kamu itu tidak akan terlambat lagi. Nah, kenapa kamu itu senang sekali mengecewakan Bapak sih? Kemarin sudah berjanji tidak terlambat, hari ini malah terlambat lagi. Nah, itu yang pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Murid itu akan selalu merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan gurunya, kemudian murid akan merasa bersalah atau merasa gagal dalam menjalankan dirinya sebagai seorang murid, semacam itu. Kemudian dia akan memendam rasa itu dalam jangka atau tempo yang lama. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Nah, ini sudah agak lebih halus lagi. Jadi guru itu merasa berteman, murid itu merasa berteman dengan gurunya. Mungkin karena gurunya enjoy, terus mungkin karena umurnya masih tidak terpaut jauh gitu. Nah, contoh kalimatnya itu, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Atau ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini terhadap kamu? Kenapa kamu tidak membantu Bapak lagi? Gitu. Nah, hal ini, hal negatif yang terjadi jika seorang guru memposisikan sebagai teman adalah bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid juga tidak akan membantu. Oke, itu ya. Nah, yang berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, pemantau ini sekedar mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Orang yang di sini adalah murid kita. Sedangkan kalau kita tidak memantau ya sudah, kita abai dengan murid, semacam itu. Dan yang paling kita inginkan itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, ini seorang manajer. Jadi posisi manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu yang bersama dengan murid, dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
Apa yang baik diapresiasi, apa yang salah kemudian kita ingatkan untuk kembali ke jalan yang baik. Nah, itu adalah posisi kontrol yang paling optimal bagi seorang guru. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita belajar mengenai segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalahnya atau memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu timbul lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, kelompok yang baik-baik tadi. Nah, restitusi ini memberikan kesempatan bagi murid untuk memunculkan disiplin positifnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekaligus untuk memulihkan dirinya dari kesalahan, sehingga tujuannya itu harus jelas ketika melakukan sebuah restitusi pada murid. Nah, gimana sih kita melakukan restitusi? Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana? Menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari identitas orang yang gagal menjadi identitas orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun berbenturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, mengkritik siswa itu, nanti dia akan makin merasa dalam posisi yang gagal. Kemudian, kalau kita ingin melakukan reflektif, maka kita harus meyakinkan anak itu. Jadi harus menstabilkan identitasnya. Contoh kalimatnya bagaimana? Ini contoh kalimatnya. Nah, salah satunya adalah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga manusia, saya juga pernah salah. Sebagai seorang manusia kita bisa saja berbuat salah. Nah, gitu. Kita bisa menyelesaikan ini, permasalahan yang kita hadapi ini. Kamu berhak merasa seperti itu kalau kamu misalnya marah. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah kalimat-kalimat yang kita lontarkan ketika kita menghadapi anak, kemudian kita ingin menstabilkan identitasnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Seperti yang saya lontarkan di awal tadi. Jadi setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh murid itu pasti memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yang 5 poin tadi. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar seorang manusia, kita memahami kebutuhan dasar murid, kemungkinan kita bisa mengembalikan identitas anak yang gagal menjadi identitas anak yang berhasil. Nah, contohnya adalah kalimatnya ini. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kalimat yang lain, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, nah, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu kalimat-kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah, apa yang dilakukan oleh murid. Nah, restitusi itu berikutnya. Nah, restitusi itu tidak menyarankan guru untuk berbicara ke murid bahwa ia adalah sedang melanggar peraturan. Tapi guru harus memahami alasannya dulu bahwa apa yang dilakukan murid itu ada tujuannya, dan kemudian paham bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan dan akan memperbaiki di waktu yang sama. Itu ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini poin yang terakhir untuk segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi, setiap anak melakukan tindakan itu pasti punya motivasinya, pasti punya tujuannya.
Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, kemudian tingkah lakunya salah telah divalidasi, langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percayai, berpindah dari orang yang salah menuju orang yang lebih baik lagi. Nah, gimana kalimatnya? Ini adalah contoh kalimatnya yang bisa kita terapkan ketika menyanyikan keyakinan kelas. Yang pertama ini, apa yang kita percaya sebagai di keyakinan kelas atau keluarga. Kemudian nilai umum apa yang telah kita sepakati dan lain-lain. Nah, ini penting untuk menanyakan ke anak karena kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Kemudian, apa yang kamu inginkan ketika menjadi orang sukses dan bertanggung jawab? Atau apakah itu bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak itu akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, guru itu dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Atau ketika anak sudah mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak itu untuk tetap fokus terhadap apa yang mereka inginkan, tetap fokus pada gambaran apa yang mereka inginkan tersebut. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita akan praktik melakukan segitiga restitusi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan teks untuk Bapak Ibu gunakan untuk latihan dalam praktik segitiga restitusi. Oke ya, nanti saya akan bagi, kemudian kita diskusi sebentar. Kita mencoba untuk praktek segitiga restitusi ini. Monggo nanti bisa dibagi. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 orang. Jadi ada Pak Joko, ada Mario, dan ada Adi. Ada yang menjadi Pak Joko, ada yang menjadi Mario, dan ada yang menjadi Adi. Silahkan ditanya satu-satu. Silahkan berdiskusi sesuai dengan peran yang diperankan oleh dirinya. Monggo. Gak apa-apa ini kalau yang ibu-ibu berperan sebagai Pak Joko atau Mario atau Adi, gak apa-apa. Silahkan diganti namanya juga boleh, gak apa-apa. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian ada masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam 9 pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar ke wajah Bu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak termasuk melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Iya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Iya. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian?
Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Gitu. Ya tahu ya Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi sudah melakukan praktik segitiga restitusi. Jadi sudah paham ya gimana caranya untuk melakukan segitiga restitusi. Harapannya nanti adalah ketika Bapak Ibu sekalian mengajar di kelas atau berhadapan dengan murid, ada murid-murid yang melakukan kesalahan, jangan memberi sebuah hukuman gitu Bapak Ibu. Jadi kita coba terapkan bagaimana untuk melakukan segitiga restitusi. Bagaimana cara memahamkan nilai-nilai kebajikan pada diri siswa yang kemudian nantinya akan mengembalikan jati diri siswa dari posisi yang gagal, yang salah menuju jati diri yang baik atau yang benar. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti ketika kita di kelas nanti setelah diseminasi ini selesai, tidak ada yang melakukan hukuman ke siswa. Ya minimal melakukan konsekuensi lah ke siswa nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita melakukan hukuman ke siswa. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan penutup untuk hari ini adalah tujuan dari seorang guru itu bukan untuk menciptakan siswa menurut citra guru itu sendiri, tapi untuk mengembangkan siswa bagaimana ia dapat menciptakan citranya sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi kita mendorong siswa atau melatih siswa bagaimana mereka bisa bagaimana mereka bisa membentuk diri mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka impikan. Begitu Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.